Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka atas nama Linda Astari, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetik, angkatan tahun 2017-2018. Hadirin, sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian doktor terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, Promovenda Linda Astari, dokter spesialis DVA, subspesialis DT, adalah mahasiswa angkatan tahun 2017-2018, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon untuk memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan daripada undangan akademik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan dengan nilai akhir 3,00 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga adalah dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah satu publish jurnal internasional minimal Q4, tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik. Maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovenda diminta memasuki ruang ujian. Saudari Promovenda Linda Astari, dokter spesialis DVA, subspesialis DT. Saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya, apakah saudara Promovenda saat ini merasa sehat jiwa raga dan telah siap untuk diuji? Sehat, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sebelum sesi tanya jawab, kami persilahkan saudara Promovenda untuk memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya, paling lama 15 menit. Kami persilahkan. Ya.
Terima kasih kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Sidang Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Subspesialis PL Konsultan. Yang terhormat promotor, kopromotor, para penyangga, dan undangan akademik yang telah hadir pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ringkasan disertasi saya dengan judul Mekanisme Kejadian Kronisitas Erythema Nodosum Leprosum atau ENL melalui stres, kortisol, dan disregulasi imunitas, interferon gamma, interleukin 4, interleukin 17, FOXP3 pada pasien kusta. Sebagai outline pada presentasi saya pada hari ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Sebagai latar belakang dari penelitian disertasi saya ini adalah bahwa erythema nodosum atau ENL itu merupakan masalah yang masih menjadi suatu isu yang belum terpecahkan sampai saat ini pada pasien kusta, di mana ENL ini merupakan episode inflamasi akut akibat respon imun terhadap M. leprae yang menyebabkan berbagai gangguan sistemik pada berbagai organ, baik itu kulit, saraf, sendi, mata, ginjal, dan juga kelenjar getah bening. Biasanya ENL dapat terjadi pada pasien kusta tipe LL dan juga tipe BL, dapat terjadi secara akut, kronis, ataupun berulang, dan dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah terapi MDT. Pada berbagai penelitian atau laporan kasus bahwa disebutkan insiden ENL kumulatif di berbagai negara itu sangat bervariasi, dan sebagian besar memang merupakan kondisi ENL yang berulang. Dan kasus ENL di RSDS sendiri pada tahun 2015 sampai 2017 didapatkan sebesar 32 sampai 36%. Dampak dari ENL ini sangat membawa perubahan ataupun gangguan pada kualitas hidup dari pasien kusta, di mana pada ENL kronis dapat menyebabkan suatu deformitas dan kecacatan yang itu akan menurunkan kualitas hidup dari pasien. Selain itu, kondisi ENL ini juga memberikan dampak ekonomi yang buruk akibat biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selama terapi dan dampak hilangnya produktivitas akibat ENL yang disebabkan karena pasien tidak dapat bekerja atau beraktivitas. Selain itu, pemberian terapi kortikosteroid jangka panjang sebagai terapi dari ENL itu juga sering sekali memberikan efek samping yang berat, bahkan juga menyebabkan suatu kasus kematian. Stres sebagai salah satu pemicu ENL yang sudah diketahui selama ini bahwa stres ini memiliki merupakan suatu kemampuan adaptasi secara fisiologis dan psikologis terhadap stresor, yang mana kortisol diketahui merupakan glukokortikoid utama yang disekresi oleh korteks adrenal yang berperan utama dalam reaksi metabolisme tubuh terhadap stres. Terdapat hubungan antara stres dengan sistem imunitas, di mana untuk kortisol sendiri itu dapat melalui jalur HPA aksis. Reaksi ENL sendiri ini memang terjadi diinisiasi oleh adanya disregulasi sel T yang juga diperberat dengan pembentukan kompleks imun antigen antibodi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dari beberapa penelitian, sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi dalam reaksi ENL akut diantaranya interferon gamma, Treg dan IL-17, sedangkan IL-4 relatif tidak berpengaruh terhadap perubahan ataupun pada kasus ENL akut. Namun bagaimana peranan sitokin tersebut dalam ENL kronis masih belum diketahui secara pasti. Dari paparan penelitian yang terdahulu, maka pada studi ini ingin dilakukan eksplorasi pengaruh dari stres pada pasien kusta yang akan memicu produksi kortisol, yang mana akan menimbulkan interaksi dengan sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi, dan akan menyebabkan suatu disregulasi imunitas, yang dalam hal ini dapat mengarah pada kondisi tanpa ENL, terjadi ENL akut, ataukah terjadi suatu ENL kronis. Sehingga diharapkan dengan melakukan penelitian terhadap faktor stres, kortisol serta disregulasi imunitas dapat mengantisipasi atau memprediksi terjadinya kronisitas ENL. Diharapkan dengan mengetahui mekanisme pengaruh stres, kortisol, dan disregulasi imunitas terhadap kejadian kronisitas ENL, dapat dilakukan pendekatan psikis, pemantauan kadar kortisol, serta intervensi sitokin imunologis yang berpengaruh sebagai prediktor kronisitas ENL untuk menurunkan kejadian ENL. Ini di bawah ini adalah beberapa rumusan masalah yang saya ajukan pada disertasi saya.
Dan berikut secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme kejadian kronisitas ENL melalui stres, kortisol, dan disregulasi imunitas yang dicerminkan oleh interferon gamma, IL-4, IL-17, dan FOXP3. Dan melalui beberapa titik pengaruh, baik itu melalui stres, melalui kortisol, disregulasi imunitas itu sendiri terhadap kejadian kronisitas ENL. Manfaatnya diharapkan secara teoritis ini bisa menjadi suatu acuan dalam tata laksana dan monitoring kejadian ENL, dan secara praktis diharapkan dengan pendekatan dan penanganan kondisi psikis pasien kusta serta pemantauan kadar kortisol dan juga intervensi imunologis ini juga bisa menjadi suatu tata laksana dalam reaksi ENL. Secara singkat tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa ENL merupakan respon imun inflamasi terhadap antigen M. lepre, di mana secara waktu dapat dibagi menjadi ENL akut dan kronis. ENL akut ini merupakan satu episode tunggal yang berlangsung kurang dari 24 minggu, dan yang kronis jika terjadi selama 24 minggu atau lebih, yang mana memerlukan terapi ENL secara terus-menerus atau mengalami periode bebas pengobatan 27 hari atau kurang. Berdasarkan derajat keparahannya juga dapat dibedakan menjadi ENL ringan, sedang, dan berat. Beberapa imunologi ENL itu melibatkan komponen imunologis, diantaranya kompleks imun, neutrofil, sel B, sel T, T helper 17, Treg, komplement, dan beberapa sitokin. Mekanisme ENL ini diperantarai oleh terbentuknya kompleks imun yang diakibatkan oleh peningkatan pembentukan antibodi sel B serta jumlah antigen kuman M. lepre yang meningkat dalam jumlah besar, kemudian didukung oleh terjadinya disregulasi sel T, yaitu peningkatan rasio sel T, CD4 dan CD8 yang menjadi karakteristik terjadinya reaksi ENL. Stres merupakan akibat ketidakmampuan dalam mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik maupun spiritual yang dapat berupa stres fisiologis, psikologis maupun sosial. Nah, dalam hal ini pada penelitian ini salah satu pengukuran tingkat stres adalah dengan menggunakan kuesioner DAS-21. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi suatu interaksi antara stres, kortisol, dan juga sitokin, di mana stres kronik dapat memicu sekresi dari glukokortikoid dan katekolamin. Glukokortikoid dan katekolamin akan bekerja pada reseptor masing-masing, yang selanjutnya akan terjadi suatu penghambatan sekresi sitokin proinflamatori seperti misalnya interleukin 1B, kemudian juga interleukin 6, interleukin TNF alfa, interferon gamma, disertai peningkatan sekresi sitokin anti-inflamatori. Nah, pada peristiwa tersebut akan terjadi suatu pergeseran dari T helper 1 ke T helper 2, yang mana ini akan menunjukkan suatu kondisi peranan dari sitokin pada adanya stres atau sekresi dari kortisol. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa glukokortikoid dan katekolamin dapat menghambat sitokin proinflamatori yang menjadi alasan utama bahwa adanya aktivasi dari HPA aksis dan sistem saraf simpatik itu akan menghambat faktor-faktor proinflamatori. Berikut ini adalah interaksi pada beberapa titik, jadi memang kita bisa melihat bahwa interaksinya itu dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap awal dan juga tahap lanjut, di mana kalau pada tahap awal ini stres yang kronik itu akan menghambat sitokin proinflamatori dan meningkatkan sitokin antiinflamatori. Sedangkan stres yang berkelanjutan ini dapat menyebabkan kelelahan dari HPA aksis sehingga respon HPA aksis terhadap stres dapat berkurang. Selain itu, stres jangka panjang juga akan menyebabkan terjadinya glukokortikoid resistance, sehingga reseptor glukokortikoid akan mengalami gangguan dan penurunan sensitivitas sistem imun terhadap kortisol menjadi menurun. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini, bahwa berangkat dari pemikiran timbulnya stres pada pasien kusta akan memicu produksi dari kortisol melalui jalur HPA aksis yang selanjutnya akan berinteraksi dengan sitokin imunologis yang tercermin dalam terjadinya disregulasi imunitas, dalam hal ini interferon gamma, interleukin 4, interleukin 17, dan FOXP3 yang akan memicu terjadinya kronisitas ENL. Apakah nantinya tidak terjadi suatu reaksi ENL ataukah terjadi ENL akut atau ENL kronis? Kuman M. lepre yang juga akan membentuk kompleks imun dengan antibodi sel B dan akan memperberat reaksi ENL yang terjadi di berbagai organ. Ya, ini adalah hipotesis penelitian saya yang mungkin bisa dilihat pada buku.
Kemudian secara garis besar penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross-seksional, pengukuran pada satu waktu tingkat stres, kadar kortisol, dan disregulasi imunitas yaitu kadar interferon gamma, interleukin 4, interleukin 17, dan FOXP3 pada 3 kelompok subjek penelitian yaitu kontrol atau tanpa ENL, kemudian kelompok ENL akut dan kelompok ENL kronis untuk mengevaluasi pengaruh dari stres, kortisol, dan disregulasi imunitas pada ketiga kelompok subjek penelitian. Berikut adalah alur penelitian, dilakukan pemeriksaan kadar kortisol, kemudian juga pengisian kuesioner DAS21, serta pengukuran disregulasi imunitas, dalam hal ini interferon gamma, IL-4, IL-17, dan FOXP3. Berikut adalah hasil penelitian saya atau disertasi saya. Jadi dari analisis demografi karakteristik subjek diketahui bahwa kategori usia terbanyak adalah usia produktif 30-44 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD dengan status terbanyak adalah bekerja. Subjek terbanyak mengalami reaksi NL dalam kurun waktu 1-5 tahun dan mayoritas pernah mendapatkan terapi kortikosteroid. Namun tingkat stres pada 3 kelompok subjek penelitian didapatkan terbanyak adalah normal. Berikut adalah hasil pemeriksaan kadar serum kortisol, interferon gamma, IL-4, IL-17, FOXP3, dan tingkat stres atau yang diperiksa dengan menggunakan kuesioner DAS21. Tampak bahwa pada kortisol, kadar kortisol tertinggi adalah pada ENL kronis, interferon gamma tertinggi pada ENL akut, IL-4 tertinggi pada kelompok kontrol, IL-17 tertinggi pada ENL kronis, kemudian FOXP3 terbanyak atau terbesar itu pada kadarnya pada kelompok kontrol, dan untuk tingkat stres secara garis besar untuk nilainya paling besar pada ENL akut. Analisis dari pengaruh stres terhadap disregulasi imunitas diketahui bahwa dari hasil penelitian ini seluruhnya memiliki nilai P lebih dari 0,05, di mana tidak terdapat pengaruh antara tingkat stres dengan disregulasi imunitas. Sebetulnya hasil ini tidak sejalan dengan studi klinis sebelumnya, di mana penelitian yang sebelumnya itu didapatkan pengaruh dari stres terhadap disregulasi imunitas. Namun secara umum, stres dapat secara signifikan memicu modifikasi molekuler dan imun yang akan mempengaruhi distribusi dan pergerakan sel imun di berbagai organ. Namun hubungan antara stres dengan produksi sitokin ini bersifat dinamis dan hal tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh perbedaan pada tiap individu seperti predisposisi genetik, ketahanan psikologis, dan faktor lingkungan yang dapat secara signifikan mempengaruhi keseimbangan tersebut. Berikutnya, faktor-faktor penting yang mungkin dapat mempengaruhi bagaimana hormon stres mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, antara lain durasi stres, dampak stres pada distribusi leukosit, perubahan konsentrasi glukokortikoid baik secara fisiologis atau farmakologis, konsentrasi glukokortikoid endogen dan sintesis, waktu paparan stresor yang dialami, serta faktor lain seperti tipe stres, durasi, dan intensitas stres, serta metode deteksi yang digunakan dan perbedaan karakter individual. Kesimpulannya, faktor stres bisa tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap disregulasi imunitas pada pasien ENL secara langsung, namun dapat berkontribusi pada kondisi komorbid lain yang mungkin ini akan memperburuk gejala ENL. Analisis pengaruh stres terhadap kejadian kronisitas ENL, di sini dari hasil penelitian didapatkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat stres terhadap kejadian kronisitas ENL. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian lain, di mana bahwa tingkat stres memiliki hubungan signifikan dengan kejadian reaksi kusta. Pengaruh tingkat stres terhadap kronisitas ENL dapat dipengaruhi oleh imunitas dan juga respons inflamasi. Kronisitas NL ternyata lebih banyak dipengaruhi mungkin oleh faktor lain yang berkaitan dengan respon imun, kondisi fisik pasien, serta karakteristik dari infeksi dan juga pengobatan. Di mana faktor-faktor lain itu dapat menyebabkan kronisitas ENL tanpa pengaruh dari faktor stres, antara lain respon imun yang abnormal, faktor genetik, kondisi fisik yang lemah, persistensi dari antigen bakteri, pengobatan yang tidak optimal atau terapi imunosupresif, serta faktor lingkungan sosial dan nutrisi. Faktor riwayat stres yang telah dikelola dengan baik oleh pasien ini juga akan menurunkan kejadian dari kronisitas ENL.
Bagaimana dengan pengaruh kortisol terhadap dysregulasi imunitas? Dari hasil penelitian ini, dari uji korelasi dan analisis jalur, didapatkan bahwa terdapat pengaruh kortisol terhadap dysregulasi imunitas yang dicerminkan oleh interleukin 17. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, di mana memang didapatkan bahwa pada pasien kusta didapatkan ekspresi dan pelepasan IL-17 yang lebih besar. Dan kadar IL-17 ini juga didapatkan secara signifikan lebih tinggi pada pasien kusta dibandingkan kontrol. IL-17 merupakan sitokin proinflamasi yang dihasilkan oleh T helper 17 yang berperan dalam respon imun terhadap infeksi. Dalam kondisi stres kronis, kortisol dapat menyebabkan perubahan pada respon imun dan menginduksi peningkatan dari IL-17. Dysregulasi imunitas pada ENL ditandai dengan adanya peningkatan produksi sitokin proinflamasi termasuk IL-17 yang akan menyebabkan proses inflamasi yang parah sehingga memperburuk gejala ENL dan menyebabkan peradangan lebih lanjut. Lalu bagaimana pengaruh dysregulasi imunitas terhadap kejadian kronisitas ENL? Dari hasil uji regresi dan analisis jalur terdapat pengaruh dari dysregulasi imunitas terhadap kejadian kronisitas ENL yang ditandai oleh penurunan kadar IL-4. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain yang meneliti terhadap dysregulasi ekspresi IL-4 pada pasien kusta lepromatosa dengan atau tanpa ENL, di mana 36 pasien itu memang menunjukkan pola T helper 1 yang terpolarisasi dan hanya 30% yang mengekspresikan dari sitokin IL-4. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dysregulasi sistem imun memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian kronisitas ENL berulang. Dalam hal ini melalui jalur IL-4, di mana IL-4 ini merupakan sitokin antiinflamasi yang berperan dalam memodulasi respon imun. Pada peningkatan IL-4, respon imun akan lebih terkontrol, mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang berlebihan dan menurunkan risiko kronisitas ENL. Sedangkan penurunan IL-4 ini akan menyebabkan dominasi dari jalur T helper 1 sehingga menyebabkan peradangan yang berlebih dan kerusakan jaringan. Kesimpulannya terdapat pengaruh IL-4 terhadap kejadian kronisitas ENL, di mana semakin tinggi IL-4 maka kejadian kronisitas ENL akan semakin rendah, sedangkan semakin rendah nilai IL-4 maka kejadian kronisitasnya akan semakin meningkat. Lalu bagaimana pengaruh kortisol terhadap kejadian kronisitas ENL? Dari hasil uji regresi terdapat pengaruh yang signifikan kadar kortisol terhadap kejadian kronisitas ENL. Pada ENL kronis, paparan kortisol yang berkepanjangan ini akan menyebabkan suatu kondisi imunosupresi yang berkelanjutan sehingga terjadi dysregulasi sistem imun dan menyebabkan kerusakan jaringan kronis dan peradangan yang persisten. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar kortisol yang tinggi berpengaruh terhadap kejadian kronisitas ENL untuk mencetuskan pemikiran bahwa pada pemeriksaan pasien kusta apabila didapatkan kadar kortisol yang tinggi dapat menunjukkan adanya potensi kronisitas ENL. Hal ini didukung oleh spesifisitas pemeriksaan kadar kortisol yang cukup tinggi yaitu 99,7%. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Saha pada tahun 85 bahwa pada awal reaksi ENL itu terjadi peningkatan kadar kortisol dan setelah terjadi remisi ENL itu akan menurun. Penelitian oleh Gupta juga menunjukkan bahwa pasien dengan reaksi ENL memiliki kadar kortisol basal rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kontrol. Pemeriksaan kadar kortisol serum pada pasien ENL ini berguna bagi klinisi dalam pengelolaan ENL pada pasien, di mana ini akan relevan untuk menilai efek terapi atau kondisi sistemik dari pasien dan berguna untuk menentukan waktu yang tepat untuk menghentikan pengobatan kortikosteroid. Terdapat beberapa mekanisme lain dari kortisol yang mungkin mempengaruhi kronisitas ENL tanpa melalui dysregulasi imunitas secara langsung, yakni melalui kadar kortisol yang tinggi akibat stres ini dapat memperburuk gejala dan memperpanjang durasi kejadian ENL. Selain itu, pada kondisi ini juga bisa terjadi suatu ketidakseimbangan hormon kortisol dalam menjaga homeostasis tubuh, seperti terjadi suatu gangguan metabolisme glukosa, yang mana terjadi resistensi insulin sehingga memperburuk peradangan, dan juga gangguan distribusi lemak, terjadi penumpukan lemak visceral, dan sehingga terjadi pelepasan sitokin proinflamasi yang meningkat.
Dari analisis jalur di sini tampak bahwa dari variabel-variabel yang diteliti yaitu tingkat stres, kadar kortisol, dysregulasi imunitas yaitu interferon gamma, IL-4, FOXP3 dan IL-17, hasil yang signifikan ataupun ada pengaruh itu adalah yang ditandai dengan garis bold atau bukan yang putus-putus, sedangkan yang putus-putus ini memang tidak didapatkan adanya pengaruh. Yang didapatkan terbukti ada pengaruh adalah kadar kortisol terhadap kejadian kronisitas ENL, kadar kortisol terhadap dysregulasi imunitas dalam hal ini adalah melalui IL-17 dan juga dysregulasi imunitas terhadap kejadian kronisitas ENL dalam hal ini adalah melalui IL-4. Jadi dari analisis jalur ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh kortisol dengan status kronisitas NL, dan yang kedua terdapat pengaruh dysregulasi imunitas yang dicerminkan oleh IL-4 terhadap kejadian kronisitas ENL yang mana ditandai oleh penurunan kadar IL-4. Dan yang ketiga terdapat pengaruh kortisol terhadap dysregulasi imunitas yang dicerminkan oleh IL-17 yang digambarkan dalam pola regresi power. Sehingga bisa kita lihat bahwa mekanisme kejadian kronisitas ENL melalui stres, kortisol, dan dysregulasi imunitas, bahwa di sini kronisitas ENL terjadi melalui dua jalur, yaitu peningkatan kortisol dan dysregulasi imunitas dalam hal ini adalah penurunan IL-4, di mana peningkatan kortisol ini akan meningkatkan, akan mempengaruhi faktor sistem kekebalan tubuh sehingga menghambat aktivitas sel T dan penurunan produksi sitokin proinflamasi yang mana akan mempermudah terjadinya inflamasi kronis dan meningkatkan kronisitas dari ENL. Sedangkan melalui dysregulasi imunitas yang ditandai dengan penurunan IL-4, kita tahu bahwa IL-4 berperanan dalam pengaturan respon imun, maka penurunan IL-4 ini akan menggeser dominasi pada jalur T helper 1 yang mana itu akan menyebabkan dysregulasi imunitas dan peradangan yang berlebih serta kerusakan jaringan dan kronisitas ENL yang meningkat. Kronisitas dan dysregulasi imunitas tidak terjadi akibat pengaruh dari stres atau peningkatan stres. Di sini kita bisa melihat dari hasil penelitian disertasi ini bahwa stres psikososial dianggap dapat memperburuk berbagai kondisi inflamasi dan autoimun dengan cara meningkatkan sekresi kortisol yang berpotensi merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Namun hal ini tidak terbukti. Mekanisme yang mendasari kronisitas ENL lebih terkait dengan dysregulasi biologis yang spesifik, bukan hanya terkait dengan faktor psikososial atau stres psikososial. Faktor fisiologis lain terkait dengan respon imun atau pengaruh langsung dari infeksi M. leprae sepertinya memang lebih berperan dalam perkembangan kronisitas ENL. Oleh karena itu, stres psikososial mungkin berperan lebih kecil atau tidak langsung dalam perkembangan kronisitas ENL, meskipun dampak stres terhadap kualitas hidup pasien tetap perlu diperhatikan. Jadi pengembangan strategi terapeutik pada pengaturan kortisol dan juga perbaikan keseimbangan imunitas ini menjadi peluang baru dalam pengelolaan ENL, terutama bagi pasien yang menderita kondisi ENL dalam jangka panjang atau jangka lama. Temuan baru pada penelitian ini membuktikan bahwa kejadian kronisitas ENL dapat terjadi melalui mekanisme peningkatan kadar kortisol. Kejadian kronisitas ENL dapat terjadi melalui mekanisme dysregulasi imunitas yang ditandai oleh penurunan kadar interleukin 4. Dan yang ketiga, stres tidak mempengaruhi dysregulasi imunitas serta tidak berpengaruh pada kejadian kronisitas dari ENL. Keterbatasan pada penelitian ini belum dapat menyingkirkan kemungkinan adanya komorbid atau riwayat psikiatri yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat stres atau variabel lain yang dapat berperan dalam produksi kortisol. Pengukuran tingkat stres menggunakan kuesioner DAS-21 hanya dilakukan dalam satu waktu, sehingga mungkin kurang dapat menunjukkan tingkat stres pasien secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan dan juga saran bahwa pada penelitian ini disimpulkan tidak terdapat pengaruh stres terhadap dysregulasi imunitas, tidak terdapat pengaruh stres terhadap kejadian kronisitas ENL, terdapat pengaruh kortisol terhadap dysregulasi imunitas yang dicerminkan oleh interleukin 17, terdapat pengaruh kortisol terhadap kejadian kronisitas ENL, terdapat pengaruh dysregulasi imunitas yang dicerminkan oleh interleukin 4, dan terdapat pengaruh mekanisme kejadian kronisitas ENL dapat terjadi melalui peningkatan kadar kortisol dan dysregulasi imunitas yang ditandai oleh penurunan kadar IL-4. Dari hasil di atas dapat digarisbawahi bahwa temuan baru dalam penelitian ini bahwa mekanisme kejadian kronisitas ENL terjadi melalui pengaruh kadar kortisol dan dysregulasi imunitas yang ditandai oleh penurunan kadar IL-4.
Kronisitas ENL dan disregulasi imunitas ini tidak terjadi akibat peningkatan dari stres. Saran bahwa adanya penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor genetik atau varian genetik tertentu yang mungkin berkontribusi pada peningkatan kadar kortisol dan penurunan IL-4 pada pasien ENL. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasinya. Sebelum dimulai sesi tanya jawab, saya akan menyapa dulu penguji dari luar, ya, Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra, spesialis kulit kelamin KK, ya, konsultan FINSDV, FAADV dari FK Udayana. Terima kasih dokter telah hadir dan berkenan untuk menguji di tempat kami. Kemudian Saudara Promovenda, penyangga dan penguji Anda ini semuanya luar biasa, karena promotor Anda ini seorang nakoda dari rumah sakit terbesar di Indonesia, tetapi ilmiahnya juga tidak kendor, bisa dilihat dari produktivitas dan H-indeksnya, yaitu Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa, dokter spesialis DVA, subspesialis DAI, FINSDV, FAADV, Mars. Kemudian yang kedua, promotor juga, beliau ini juga tokoh dari Dr. Stomo dan Erlangga, Profesor Dr. Anang Endaryanto, dokter spesialis anak konsultan. Dan kalau ini tokoh DVA Indonesia, sahabat saya, yang jarang ketawa beliau ini, Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, dokter spesialis DVA, subspesialis OBK. Kemudian Profesor Dr. Erwin Asta Triyono SPPD, KPTI Finasim. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan, luar biasa. Jadi pengujinya ada Direktur Rumah Sakit, Tokoh Nasional dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini punggawa daripada peneliti-peneliti di Rumah Sakit Dr. Stomo, yaitu Dr. Dominikus Susada, spesialis anak konsultan. Dan yang satu divisi dengan Promovenda adalah Dr. Medi Denisa Alinda, dokter spesialis DVA, subspesialis DT, FINSDV, FAADV. Dan yang terakhir adalah guru kita, guru kami semua di sini ialah Profesor Sucipta Dr. MS PhD. Kemudian ada undangan akademik. Yang pertama adalah Tuti Winarsi SEMM CHCM. Yang kedua adalah Sauli Ariwijaya, dokter spesialis spesialis mata konsultan PhD. Yang ketiga Retno Damayanti SEMIB. Yang keempat adalah Bambang Triyono SSI MSI. Kemudian Dr. Arif Tunjung Seto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan subspesialis PR. Kemudian Dr. Aninita Primiari Kodrina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian Dr. Damayanti SPDV, subspesialis DAI. Kemudian Dr. Menul Ayu, spesialis DVA, subspesialis DAI. Ya, baik. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada promotor, yaitu Prof. Cita. Monggo, Prof. Matur nuwun pimpinan sidang, Profesor Dwi Kora, guru dan senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama selamat untuk Saudara Promovenda, Dr. Linda, dan tentu terima kasih saya untuk para kopromotor, Prof. Anang dan Prof. Wawan, dan juga Prof. Cip yang membersamai dari awal sampai sampai saat ini, dan tentu para penguji yang lain termasuk Dr. Dharma yang jauh-jauh dari Bali. Dr. Linda tadi sudah menjelaskan justifikasi mengapa Dr. Linda memilih topik penelitian mekanisme kejadian kronisitas ENL melalui stres, kortisol, dan disregulasi imunitas. Kita tahu bahwa disregulasi imunitas itu terjadi bila
respon imun kita tidak dalam keadaan homeostasis, meskipun itu akan selalu bergerak dengan dinamis, tetapi pada saat homeostasis ya aman-aman saja. Begitu tidak homeostasis maka terjadi disregulasi imunitas. Dan pada disertasi saudara ini ditemukan ada temuan-temuan penting, yaitu kortisol mempengaruhi kronisitas ENL dan mempengaruhi satu dari disregulasi imunitas, yaitu IL-17. Selain itu IL-4 sebagai petanda dari TH2 juga mempengaruhi kronisitas ENL. Dan tentunya sebuah disertasi itu menjadi penting dan berharga bila dapat dijelaskan implementasi promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi. Pertanyaan pertama saya, dari hasil disertasi ini, bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat mendukung pengelolaan stres dan risiko ENL kronis di Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, kita tahu sekarang ini ekosistemnya adalah ekosistem inovasi ya, interconnected innovation ecosystem, di mana one innovation open up another innovation. Dari disertasi ini, inovasi berteknologi digital apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi risiko kronisitas ENL lebih awal di Indonesia? Ada dua pertanyaannya, yang satu komunitas, yang kedua tentang teknologi digital. Silakan Dok. Terima kasih yang saya sayangi promotor saya Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuspa, SPDVE, subspesialis DAI, Fins Divi, FA Divi Mars, yang sudah membersamai saya sejak saya mungkin PPDS ya Prof. Yang sudah selalu menjadi role model saya dalam hal apapun, dalam hal pendidikan, penelitian, dan juga dalam hal pelayanan dalam kita menghadapi pasien, dan yang selalu menjadi tempat saya untuk berkonsultasi apapun dalam hal pendidikan maupun non-akademik dan selalu membersamai saya sampai saat ini hingga saya sampai di titik ini. Terima kasih Prof. Cita atas semua support, doa, dan atensinya selalu, perhatiannya selalu. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Prof. Cita terkait dengan pendekatan berbasis komunitas ya Prof, untuk kronisitas atau penanganan kronisitas ENL, maka pada pendekatan berbasis komunitas kita bisa mungkin membentuk suatu kelompok-kelompok komunitas, di mana ini adalah kelompok pemerhati ataupun komunitas pasien-pasien lepra atau kusta yang dapat memberikan suatu support dalam hal psikologis maupun memberikan suatu edukasi tentang kepatuhan pengobatan dan juga untuk pencegahan dari komplikasi pengobatan yang terjadi pada perjalanan penyakit kusta. Di sini kita tahu bahwa pendekatan komunitas ini menjadi penting karena memang sampai saat ini kusta ini masih menjadi atau memberikan stigma yang tidak baik atau kurang baik di masyarakat. Namun dengan kita membentuk pendekatan berbasis komunitas, diharapkan tenaga kesehatan yang dapat memberikan dukungan ataupun support dalam hal pendekatan psikososial ini bisa memberikan suatu perbaikan dari kondisi psikis dari pasien kusta, sehingga ini diharapkan juga dapat meminimalisir terjadinya kronisitas ENL melalui manajemen ataupun penanganan edukasi dalam hal psikososial. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait inovasi digital atau yang berbasis teknologi ya Prof. Untuk inovasi yang berbasis teknologi, saya rasa untuk dari hasil penelitian ini mungkin bisa dibuat suatu aplikasi telemedicine yang berbasis AI atau digital, yang mana aplikasi ini dapat memprediksi kronisitas dari ENL berdasarkan data-data yang ada, yaitu data kadar kortisol, kemudian data tingkat stres dan juga disregulasi imunitas seperti yang saya teliti pada disertasi saya ini.
Sehingga itu apabila kita terapkan mungkin untuk para dokter yang ada di pelosok atau di daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh pusat kesehatan, itu dapat mengirimkan data-data dari pasien yang secara online begitu Prof, real time, yang kemudian dengan menggunakan aplikasi ini data tersebut akan dianalisis sehingga dapat diketahui potensi kronisitas atau memprediksi kronisitas ENL-nya seperti apa. Apakah nantinya pasien tersebut berpotensi untuk mengalami ENL yang kronis, ataukah sebaliknya mungkin tidak terjadi suatu ENL kronis tetapi mungkin ENL akut, ataukah tidak terjadi suatu reaksi ENL melalui analisis dari hasil data kadar kortisol, disregulasi imunitas, dan juga tingkat stres. Begitu Prof mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Linda. Sekali lagi selamat dan saya sangat bangga pada capaian Dr. Linda. Matur nuwun Bapak pimpinan sidang, saya sangat puas dengan jawaban Prof Venda. Baik, terima kasih. Promotor sangat puas. Ya. Kami persilahkan selanjutnya ko-promotor 1 yaitu Profesor Dr. Anang Endarianto, dokter spesialis anak konsultan. Monggo Prof. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Dr. Linda. Akhirnya sampai pada akhir dari riset disertasi serta tentunya berhasil menyelesaikan program studinya. Dr. Linda, seperti kita ketahui bahwa Mycobacterium ya itu cukup menjajah populasi di dunia ya, dan sampai sekarang itu tidak selesai-selesai gitu loh. Penelitiannya sungguh sangat banyak ya, terutama TB ya, kemudian yang ini lepra, dan di zaman sekarang yang dimana katanya kemajuan itu sudah sangat cepat, tetapi kantong-kantong lepra dengan segala macam akibatnya itu masih banyak yang masih ada bahkan di provinsi yang termaju, salah satu provinsi termaju di Indonesia yaitu Jawa Timur. Nah, tentu sebuah riset itu tidak mungkin kita biarkan sia-sia ya untuk tidak diimplementasikan ya. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana sih dari hasil riset ini peran pendekatan multidisiplin dalam mengelola stres ya, karena penelitian ini menyangkut stres, kortisol, dan disregulasi imunitas pada pasien lepra. Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi setelah ada riset ini, bagaimana multidisiplin ini diaktifkan ya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kan riset ini sebenarnya riset imunologi ya. Ya riset imunologi ya. Nah, rumitnya itu di situ juga. Sama dengan patomekanisme daripada lepra maupun TB itu ruwetnya itu adalah interaksi antara agent dengan host ya, kemudian dengan lingkungan, dengan responnya gitu loh. Nah, bagaimana sebenarnya dari hasil riset ini intervensi berbasis imunologi yang dapat dikembangkan gitu untuk terapi ENL yang kronis? Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pertanyaan saya. Ya. Terima kasih Profesor Dr. Anang Endarianto, dokter spesialis anak konsultan selaku kopromotor 1 saya yang sudah sangat membantu saya dari sejak awal saya memulai penelitian disertasi ini dan banyak memberikan masukan dan juga koreksi terhadap hasil penelitian saya, terutama dalam sisi imunologis dan juga dalam hal analisis statistik, karena beliau ini sangat menguasai dan sangat luar biasa dalam hal imunologi dan juga statistik. Terima kasih banyak Prof. Anang atas semua masukan dan juga supportnya selama ini yang sudah membawa saya pada titik ini. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Anang. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, tentunya memang pada penanganan penyakit ataupun ENL ini perlu dilakukan kolaborasi dari
3 aspek, yaitu mungkin dari sisi psikologis, lalu kemudian dari sisi kesehatannya sendiri, yaitu kadar kortisol, dan juga imunologis atau disregulasi imunitasnya. Sehingga di sini untuk kolaborasi 3 multidisiplin, yaitu dokter kulit, kemudian juga psikolog ataupun psikiater, dan juga pastinya juga ahli imunologi, itu sangat diperlukan untuk tata laksana atau manajemen kronisitas ENL ini. Tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan psikolog maupun psikiater, dalam hal ini dalam penanganan atau pengelolaan stres, ini akan membantu pasien-pasien untuk mengelola atau membantu manajemen stresnya, sehingga hal tersebut tidak menjadi suatu faktor yang akan memicu reaksi ENL. Demikian juga dengan kadar kortisol dan juga secara imunologis, di mana kadar kortisol ini mungkin juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain selain dari faktor stres, sehingga kondisi secara umum itu juga patut menjadi perhatian, dan mungkin itu bisa menjadi sasaran dari dokter spesialis kulit dalam tata laksana pasien kusta, sehingga tidak hanya mengobati secara penyakit saja, tetapi juga melihat kondisi umum secara keseluruhan, karena memang kondisi pasien secara umum itu akan juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya reaksi ENL ini. Dan yang terakhir tentunya peranan dari ahli imunologis dalam hal ini untuk mengamati atau menganalisis kondisi imunologis atau disregulasi imunitas pada pasien, ini juga akan membantu menyeimbangkan homeostasis dari imunologis pasien, sehingga meminimalkan terjadinya disregulasi imunitas yang mungkin itu akan menyebabkan kondisi ENL yang jatuh ke arah kronis. Seperti yang disampaikan Prof. Cita tadi, memang pada disregulasi imunitas ini sebetulnya memang berjalan secara dinamis, namun memang perlu kita lakukan monitoring untuk mencapai suatu keseimbangan atau homeostasis, sehingga meminimalkan terjadinya kronisitas ENL. Untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait pengembangan imunomodulator ya Prof, berbasis imun ya, itu mungkin bisa kita kembangkan terkait dengan hasil disertasi ini, bahwa penurunan interleukin 4 itu ternyata berpengaruh terhadap kronisitas ENL, sehingga mungkin terapi berbasis imunologis dalam hal ini mungkin terapi yang dapat meningkatkan kadar IL-4, sehingga itu akan menggeser disregulasi imunitas ini lebih ke arah T helper 2, sehingga supaya tidak terjadi suatu kondisi kronisitas ENL. Mungkin itu bisa menjadi salah satu potensi untuk pengembangan terapi imunologis ke depannya terkait dengan penanganan atau manajemen pada pasien ENL USTA, terutama pada kondisi dengan ENL yang kronis. Demikian Prof yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Linda dan Bapak Ketua Sidang. Saya sangat suka mendengar rencana implementasi dari Dr. Linda ini, dan mudah-mudahan ya apa yang dihasilkan ini itu segera bisa diimplementasikan untuk perbaikan kesejahteraan pasien-pasien lepra yang memang masih banyak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Kopromotor 2, yaitu Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, Dr. SPDVE, Subspesialis OBK. Monggo Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dwi Kora sebagai Ketua Program Studi S3 UNER. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan para penguji, promotor, Kopromotor 1, Prof. Anang, penguji luar, Dr. Dharma, juga Pak Kepala Dinas Kesehatan tingkat 1 Provinsi Jawa Timur.
Profesor juga Pak Edwin, terus kemudian Dr. Dobi dan juga Dr. Medi serta guru kita semua Prof. Cito. Pertama-tama Dr. Linda selamat ya, selamat sekali lagi, luar biasa pencapaiannya. Jadi ini kita tahu bahwa perjuangannya tidak mudah, saya tahu bahwa, tapi dalam suatu titik sekarang ini sudah yang dilihat senengnya aja, nggak usah susah-susahnya aja ya. Ini yang diharap aja ya. Jadi susahnya dibuang aja. Sekarang tinggal senengnya. Nanti mudah-mudahan dalam ujian terbuka ini hasilnya bagus ya. Dan kita sama-sama akarnya itu sama sebetulnya. Saya sama Dr. Linda, Prof. Sita ya, Dr. Dharma ini yang dari UNUD ini. Cuma Dr. Dharma nyebrang OBK ya. Saya juga nyebrang dari Prof. Sita nyebrang ke alergi. Yang tetap Dr. Linda ternyata sama Dr. Medi. Jadi tetap di dermatologi tropis. Tapi berangkatnya sama-sama. Kita mempunyai guru panutan yang sama, Prof. Indropo juga ya. Nah ini saya cukup bangga sekali dengan hasil disertasinya Dr. Linda. Karena saya lihat di sini ada temuan barunya yang luar biasa ya. Temuan baru ada 3 sebetulnya. Tapi saya mensoroti yang kronisitas ENL. Ini dapat terjadi melalui mekanisme peningkatan kadar kortisol. Ini sebetulnya agak mengganggu saya ini. Adanya kesimpulannya ini. Karena kalau kita lihat bahwa suatu erythema nodulus leprosum, kalau kita di bidangnya Prof. Edwin itu kan mirip dengan sistemik inflamasi respons sindrom ya kan? Jadi sebetulnya kortisolnya harusnya rendah. Ini kok tinggi gitu yang jadi pikir saya ini. Kronis ya. Iya. Nah ini mungkin tadi sebagai sudah dijelaskan. Tapi mungkin ada penguatan lagi dari dokter. Ini yang penting, ini apa itu kita lihat. Sehingga masuk ke pertanyaan nomor 2 ini. Jadi nanti, terima kasih Dokter Dharma. Ini Dokter Dharma saya murid saya. Terima kasih Dokter Dharma. Jadi kita harus membedakan antara INL akut sama INL kronis ini, ya kan? Di mana risikonya juga kemudian berbeda, ya kan? Ya, faktor risikonya. Cuma memang yang kronis itu berbeda dengan yang akut, dan yang kronis itu tidak berasal dari yang akut saja. Ini yang jadi masalah. Jadi akut dan kronis kadang-kadang ada ini ya. Jadi mungkin ada faktor-faktor risiko lain yang harus dipertimbangkan, kondisi yang menyebabkan suatu kejadian. Karena ENL itu di rumah sakit kita, rumah sakit vertikal itu hampir tiap hari kita temui ya. Jadi mungkin ada sumbangsih dari pemikiran Dr. Linda dari disertasi ini kalau masuk ENL akut terus kita harus mikir hati-hati, ini kemungkinan akan menjadi kronis. Nah ini yang mungkin ya. Jadi mungkin faktor apa kira-kira dari sumbangan Dr. Linda ya, karena yang selama ini kita pikir stres sebagai faktor pencetus ya ternyata nggak juga gitu loh ya kan. Dan mengukur stres juga susah ternyata ya. Nah, itu yang kemudian tergantung mekanisme kopi dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian ingin saya. Jadi 2 pertanyaan Dr. Linda. Bagaimana mengimplementasikan untuk masalah kadar kortisol pada ENL kronis yang ternyata tidak turun nih, jadi naik justru ya. Yang kedua, bagaimana faktor risiko harus diwaspadai pada ENL akut untuk kemudian menjadi ENL kronis. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, SPDVE, subspesialis OBK, Kepala Departemen saya, guru saya, bos saya yang sudah juga selalu memberikan kesempatan kepada kami yang muda-muda untuk terus menuntut ilmu, untuk terus sekolah, mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya, untuk bisa mencapai jenjang yang tertinggi dalam karir sebagai seorang SPDVE. Dan selama ini Prof. Wawan sudah sangat kontributif sekali dan selalu suportif dalam berbagai hal, sehingga saya bisa menjalani pendidikan ini sampai saat ini, tentunya memang dengan berbagai hambatan dan kesulitan. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi memang pada penelitian ini mungkin agak sedikit berbeda ya Prof. Jadi kan memang biasanya kortisolnya itu rendah gitu ya Prof. Ini kok tinggi gitu. Jadi seperti kita tahu
tahu bahwa pada mekanisme interaksi antara stres, kortisol dan juga sitokin imunologis, di mana pada saat terjadi pada tahap akut, di mana itu terjadi suatu stres, itu akan memicu sekresi dari kortisol ini, Prof. Nah, kortisol sendiri ini memang sebetulnya bersifat imunosupresi, begitu ya, Prof. Sehingga dia akan menekan sitokin proinflamasi dan juga sitokin meningkatkan sitokin antiinflamasi. Nah, konsekuensi dari kondisi imunosupresi ini tentu juga akan membawa dampak terhadap kekebalan tubuh terhadap suatu infeksi. Dalam hal ini mungkin infeksi bakteri ataupun virus ataupun yang lain, yang mungkin ini juga akan bisa menyebabkan suatu perburukan dari kondisi ENL-nya. Nah, sehingga pada kondisi stres yang berkelanjutan, dalam hal ini kondisi ENL yang berkelanjutan atau memburuk, itu akan menyebabkan sekresi kortisol yang terus-menerus, Prof. Sehingga pada satu titik di sini akan terjadi suatu glukokortikoid resistant atau fatigue pada kelenjar adrenal, sehingga sudah tidak mampu lagi mengalami reseptor-reseptornya ini sudah tidak mampu lagi berkomunikasi atau berinteraksi dengan sel-sel imunologis yang ada, sehingga biasanya setelah terjadi suatu glukokortikoid atau fatigue ya, Prof, seperti suatu resistance, maka di sini akan terjadi penurunan dari kadar kortisol, dan di sini sitokin proinflamasi itu akan meningkat sekresinya, dan sedangkan sitokin antiinflamasi ini akan menurun, sehingga ini akan membawa konsekuensi ataupun dampak terjadinya inflamasi kronis yang mungkin itu akan berdampak pada kondisi ENL-nya ini, menyebabkan perpanjangan atau gejala ENL yang persisten, begitu, Prof. Sehingga mungkin kita bisa melihat bahwa tidak selalu memang kadar kortisol ini menjadi satu-satunya poin penting ya, Prof. Jadi memang kondisi lain secara keseluruhan itu kita juga harus perhatikan. Walaupun tapi di sini kadar kortisol ini mungkin bisa membantu untuk mengevaluasi kondisi kedepannya. Dalam hal ini adalah untuk memprediksi adanya potensi atau kemungkinan kronisitas ENL. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ya, Prof, ya, terkait kortisol ini, tentu saja memang stres itu bukan merupakan satu-satunya faktor yang bisa memicu peningkatan dari kadar kortisol. Tentu saja mungkin kondisi biologis lain itu pun juga akan bisa menyebabkan peningkatan kadar kortisol. Di antaranya mungkin juga gangguan metabolisme dari glukosa, gangguan metabolisme lemak, dan pada pasien sendiri apabila mengalami suatu kondisi stres itu juga biasanya pola tidurnya juga tidak baik, kemudian mungkin pola nutrisinya juga menjadi terganggu, dan hal ini mungkin saja juga akan meningkatkan kadar kortisol dari pasien tersebut, Prof. Sehingga mungkin peningkatan kortisolnya itu tidak hanya berdasarkan atau didasarkan pada atau kontribusi dari faktor stres, tetapi juga faktor biologis lainnya. Demikian mungkin, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, penjelasannya sudah komprehensif ya. Cuma saya tambahkan satu juga, memang penyebabnya multifaktorial ya, Dr. Linda ya. Jadi itu yang pun harus kita waspadai. Kortisol adalah salah satu, dan kortisol itu asalnya kita harus lihat dari eksogen atau endogen, itu harus kita pertimbangkan juga untuk masalah kronisitasnya. Karena kalau dibanjiri dengan kortisol pada tinggi, justru itu menimbulkan suatu resiko. Dengan kortisol eksternal yang tinggi, endogennya tersupresi. Nah, itu juga menimbulkan faktor risiko juga untuk pengembangan ENL yang berkelanjutan. Jadi ini memang kita harus penerapannya dalam suatu titik bagaimana kita mencari
mencari solusi dengan pengobatan yang non steroid yang tidak mengandung kortisol endogen. Terima kasih jawabannya, saya puas sekali. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sambil tersenyum dan tertawa tetapi sulit ya. Iya betul Prof. Baik, terima kasih Prof. Yulianto Listiawan. Sekarang kami persilahkan dari tamu kita, Dr. I Gusti Nyoman Dharma Putra. Monggo, Dok. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Dwi Kora. Saya ucapkan terima kasih juga kepada promotor dan kopromotor, Prof. Sita, Prof. Anang. Beliau juga adalah promotor dan kopromotor saya saat dulu. Jadi seperti mengulang masa lalu. Tapi sama deg-degannya Prof. Prof. Wawan juga guru saya, penguji selama saya disertasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Linda, teman seperjuangan saya selama PPDS. Selamat sudah menempuh perjalanannya, sudah tuntas hari ini, semoga lancar. Kalau dari saya melihat bahwa disertasi ini temuannya luar biasa ya Dr. Linda. Kalau kami seperti penelitian saya juga dengan Dr. Wawan juga, kita fokus pada ENL ini menjadi kronis, bukan hanya orangnya berpikir dia akan kambuh-kambuhan, dia stres, tapi konsekuensi dari ENL kronis ini sangat penting sekali. Jadi pada penelitian kami dulu ternyata ENL kronis itu menyebabkan kerusakan saraf dan memang biang keladi, jadinya kecacatan, bukan hanya karena M. lepra tapi karena ENL kronis ini yang sangat berperan sekali. Dari penelitian Dr. Linda ini kan menemukan peran IL-4 dan kortisol yang sangat penting berkaitan di sini. Mungkin kalau pertanyaan dari saya sih yang pertama adalah kalau kita untuk mencegah menjadi kronis, artinya apa yang kita bisa terapkan biar bisa ada bekal kita nanti balik sebagai klinisi, apa yang kita bisa terapkan. Yang kedua, di makalah juga disampaikan bahwa tadi kortisol berkaitan dan pengobatan saat ini kita kalau yang ENL akut kita pasti steroid seperti tadi Prof. Wawan sampaikan, tapi kalau nanti ENL kronis kalau steroid ternyata siapa tahu itu yang berpengaruh juga membuat jadi kronis, itu malahan memperburuk kita ya. Mungkin Dr. Linda bisa memberikan lebih jelas tentang panduannya seperti apa yang bisa disarankan untuk pengukuran deteksi dini, deteksi awalnya dan juga bagaimana untuk terapinya, pedoman terapi. Oke, silakan Dr. Linda. Ya. Terima kasih kepada penguji luar saya, Dr. I Gusti Nyoman Dharma Putra, SPDVE, Subspesialis OBK, FINSDV, FADV, teman seperjuangan saya dulu saat PPDS yang sangat rajin dan selalu menjadi motor di angkatan saya untuk bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu, juga pada saat ujian nasional dan pada saat pendidikan doktor pun beliau juga sangat luar biasa, selalu komit dan bisa menyelesaikan dalam waktu tepat waktu ya. Sangat fokus beliau ini, jadi luar biasa. Jadi mungkin dari situ saya juga banyak belajar untuk bisa lebih fokus. Juga Dr. Dharma juga banyak memberikan masukan kepada saya bagaimana untuk bisa menjalani pendidikan ini dengan sebaik-baiknya dan juga bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi penguji luar saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk implikasi klinis ya mungkin Dr. Dharma. Jadi pada hasil dari berdasarkan hasil penelitian disertasi saya ini kan mungkin bisa dilihat bahwa kadar kortisol, kemudian juga kadar IL-4 dan juga IL-17 ini mungkin bisa menjadi suatu penanda begitu ya untuk memprediksi terjadinya suatu kronisitas ENL, sehingga mungkin implikasinya di kedepannya dalam implikasi klinis mungkin memang kita perlu memasukkan pemeriksaan kadar kortisol, dan terutama mungkin ini kadar IL-4 ya yang berpengaruh terhadap kronisitas adalah kadar IL-4 ini dalam manajemen atau tata laksana ENL. Namun tentu saja time sequence atau timing untuk pemeriksaannya ini pun kita juga harus tepat begitu ya Dr. Dharma, karena itu juga akan mempengaruhi perjalanan dari ENL-nya
kustatnya itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin pada pasien kusta, terutama yang tipe LL ya, karena ini kan ENL itu biasanya terjadi pada pasien kusta dengan jumlah kuman yang sangat besar. Jadi biasanya pada tipe BL dan LL. Nah itu dan itu bisa terjadi, ENL ini bisa terjadi sebelum atau saat pengobatan maupun sesudah pengobatan. Sehingga mungkin bisa menjadi suatu catatan bahwa pada pasien-pasien kusta dengan tipe LL atau BL ini bisa kita lakukan pemeriksaan lebih dini untuk kadar kortisol dan juga kadar IL-4, yang mana mungkin ini juga perlu monitoring secara berkala pada titik-titik di mana kejadian ENL ini bisa saja terjadi. Jadi mungkin ini menjadi suatu tata laksana atau dari manajemen pemeriksaan diagnostik dari ENL ini, itu bisa apakah kita lakukan di awal, kemudian juga di saat tengah-tengah dia menjalani pengobatan dan setelah menyelesaikan pengobatan. Dan itu saya rasa memang time sequence-nya memang cukup penting untuk kita pertimbangkan, karena itu juga mungkin nanti akan mempengaruhi hasil dari kadar kortisol dan IL-4-nya itu sendiri. Namun sayangnya memang pada penelitian ini saya belum bisa menyampaikan pada titik mana pemeriksaan kadar tersebut akan lebih optimal untuk dilakukan. Karena memang pada penelitian saya ini meneliti ataupun mengeksplorasi kadar kortisol, IL-4 dan juga disregulasi imunitas yang lain itu pada pasien yang memang sudah jelas ini ENL akut dan ini ENL kronis begitu. Nah, sedangkan untuk penelitian yang prospektif ya, maksudnya yang diikuti kemudian itu memang belum ada, dan ini mungkin bisa menjadi suatu saran untuk penelitian yang lebih lanjut untuk melihat secara time sequence begitu perjalanan pasien kusta sebelum dia mengalami suatu reaksi ENL. Jadi mungkin secara singkat untuk implikasi klinisnya mungkin kita bisa memasukkan pemeriksaan kadar kortisol dan IL-4 ini sebagai salah satu tata laksana atau manajemen penanganan ENL, dan itu mungkin bisa dilakukan di awal, jadi sebelum pasien melakukan atau mendapatkan pengobatan, dan mungkin kalau memang itu bisa dilakukan secara berkala, itu mungkin akan lebih baik dalam kita memonitoring perjalanan dari kondisi kortisol dan juga imunologis dari pasien kusta tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Dharma. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat puas atas jawabannya. Jadi emang aplikabel dan mungkin bisa akan segera kita coba. Terima kasih Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaan, jawabannya dan pertanyaan dari Dr. Gusti Nyoman Dharma Putra. Saya lanjutkan dengan penyangga selanjutnya, yaitu Profesor Dr. Erwin Astatriono, SPPD KPTI Finasim. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Dwi Kora. Selamat ya, Dr. Linda ya. Sudah mencapai tahap ujian terbuka, moga-moga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, Prof. 4 pertanyaan dari penguji, dari promotor, kopromotor dan penguji tamu sudah lengkap sebetulnya. Semua aspek sudah dibahas dan kami dapat manfaat penjelasan tentang manajemen kusta secara umum. Maka kami dari Dinas Kesehatan sebetulnya ya pengen mendapatkan manfaat dari sisi yang berbeda ya. Mungkin Dr. Linda bisa menyampaikan informasi tentang apa sih tantangan manajemen kusta di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dan apa solusinya. Bisa dikaitkan dengan penelitian ini atau mungkin dikaitkan dengan hasil-hasil bacaan Dr. Linda yang selama ini sudah relatif lengkap. Terima kasih Dr. Linda. Ya, terima kasih Profesor Dr. Erwin Astatriono, dokter spesialis penyakit dalam KPTI Finasim, yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, yang juga guru saya dalam hal
tropis ya Prof, banyak juga berkecimpung untuk konsultasi masalah penyakit tropis, termasuk juga HIV/AIDS, Prof Erwin ini. Ya, terima kasih Prof Erwin atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya memang kusta ini masih menjadi suatu PR ya Prof bagi kita, apalagi kami spesialis DVE, karena kita tahu bahwa saat ini penyakit kusta ini menduduki peringkat ketiga dunia gitu di Indonesia ini peringkat yang ketiga, dan ini masih menjadi tantangan bagi para SPDVE untuk melakukan eliminasi kusta, karena sampai saat ini mungkin pasien baru itu masih terus ada, dan itu masih menjadi suatu tantangan untuk bagaimana menekan tingginya ataupun timbulnya kasus baru kusta. Pada beberapa sebetulnya saya memang beberapa waktu sebelumnya itu banyak juga melakukan kolaborasi penelitian Prof terkait ini. Jadi tantangan kusta yang pertama itu manajemen kusta adalah terkait dengan deteksi dini Prof. Di sini memang kemarin-kemarin saya sempat mengikuti penelitian multisenter, yaitu adalah kusta subklinis. Jadi adanya kusta subklinis ini masih menjadi masalah di Indonesia karena kita masih belum memiliki metode yang istilahnya yang field friendly ya Prof ya, untuk mendeteksi kasus-kasus kusta subklinis, dan memang kemudian dilakukan pemberian kemoprofilaksis yang berbasis komunitas, yang itu juga masih dalam tahap penelitian, yang awalnya adalah single dose rifampicin, kemudian dilakukan penambahan obat yaitu dengan clarithromycin, namun ini juga masih dalam tahap penelitian, jadi masih belum ada hasilnya apakah pemberian kemoprofilaksis yang diperkuat dengan pemberian obat clarithromycin ini akan bisa menurunkan angka kejadian kusta. Tantangan yang lain itu adalah adanya stigma dari pasien kusta ya Prof. Sampai sekarang meskipun kita sudah banyak melakukan suatu edukasi, banyak melakukan pendekatan-pendekatan berbasis komunitas, namun tetap saja kusta ini masih untuk sebagian masyarakat itu masih dianggap memiliki stigma yang buruk, dan itu tentu saja itu akan menyulitkan para penderita kusta ini untuk berobat atau berkunjung ke fasilitas kesehatan yang ada, karena adanya atau rasa malu ataupun apabila diketahui oleh masyarakat sekitarnya kalau dia menderita kusta. ENL sendiri ini juga merupakan suatu tantangan juga Prof terkait dengan tata laksana pasien kusta, karena kecacatan dan juga deformitas yang terjadi salah satunya itu juga disebabkan oleh reaksi ENL ini, karena kita tahu bahwa reaksi ENL ini bisa membawa dampak pada terjadinya deformitas dan kecacatan, sehingga sangat penting sekali untuk kita melakukan tata laksana pada ENL. Nah, melalui penelitian disertasi saya ini sebetulnya saya ingin mengeksplor apa sih sebetulnya yang menyebabkan pasien itu mengalami ENL yang berkepanjangan, karena yang seperti kita tahu ENL yang kronis itu dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pasien-pasien yang mengalami ENL akut, di mana pada pasien-pasien dengan ENL kronis ini akan mendapatkan terapi kortikosteroid yang selama ini menjadi prosedur tetap untuk kasus ENL, itu juga akan memberikan efek komorbiditas dan juga mortalitas yang cukup tinggi, selain terjadinya deformitas dan juga kecacatan yang diakibatkan oleh ENL-nya itu sendiri. Nah, sehingga saya tertarik untuk meneliti kasus ENL ini dengan harapan bahwa terjadinya suatu kondisi ENL yang berkepanjangan atau yang kronis ini dapat dicegah ataupun diminimalisir begitu Prof. Nah, kemudian dari hasil disertasi ini ternyata kadar kortisol ini cukup berpengaruh terhadap kronisitas ENL, di mana apabila kadarnya sangat tinggi itu bisa menjadi suatu prediktor atau potensi terjadinya suatu ENL kronis,
karena memang pemeriksaan kortisol sendiri itu memiliki tingkat spesifisitas yang cukup tinggi, 99,7%. Nah, harapannya selain dari pemeriksaan kortisol, juga disregulasi imunitas yang mungkin berperanan dalam kronisitas ENL, ini juga bisa menjadi titik awal kita untuk melihat perkembangan dari disregulasi imunitas ini, supaya kita bisa melihat bagaimana nantinya perjalanan dari ENL ini supaya sampai dia menjadi suatu kondisi yang kronis atau berulang. Oleh karena itu, mungkin yang tadi saya sampaikan kepada Dr. Dharma, mungkin untuk selanjutnya dari hasil temuan ini, pemeriksaan kortisol dan juga kadar IL-4 ini mungkin bisa menjadi salah satu pemeriksaan yang direkomendasikan untuk di awal pasien itu menjalani pengobatan, untuk melihat potensi ataupun kemungkinan terjadinya suatu reaksi, terutama reaksi ENL. Dan dari situ, setelah kita bisa melakukan suatu pemeriksaan, maka kita bisa melakukan tahapan pendekatan secara mungkin psikologis dan juga mungkin pendekatan secara imunologis untuk meminimalkan terjadinya kondisi kronisitas ENL tadi. Demikian mungkin Prof yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai. Ya, terima kasih Dr. Linda, pimpinan sidang. Terima kasih, sangat baik jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Saya lanjutkan ya, karena waktunya. Kami persilahkan Dr. Dominikus Susada, dokter spesialis anak konsultan. Monggo. Terima kasih Prof. Dwi Kora. Dr. Linda, dua pertanyaan saya. Pertama, di dalam statement kesimpulan ini disebutkan bahwa ada pengaruh disregulasi imun yang dicerminkan oleh interleukin 4 terhadap kronisitas ini. Apakah terjadi hal yang sebaliknya, bahwa kronisitas itu juga mempengaruhi IL-4? Apakah hanya satu arah? Di alam ini banyak hal terjadi dua arah, ya mungkin tahu ya. Dan bagaimana menjelaskan hal ini ketika pemeriksaan kan cuma dilakukan sekali, mungkin bisa memberikan pencerahan. Kedua, hanya ingin tahu aja, apakah hal yang sama bahwa ada disregulasi imun ini pernah membaca juga terjadi pada infeksi bakteri kronik lain, Salmonella, Coxiella, Borrelia, ya, atau mungkin tuberkulosis, kan hampir sama itu satu bentuk. Hanya ingin tahu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dominikus Susada, spesialis anak konsultan. Ini juga beliau juga sangat menjadi role model saya dalam bidang penyakit tropis. Mungkin ini kalau Dr. Domi berkecimpungnya di spesialis anak ya Dok. Terima kasih Dr. Domi untuk pertanyaannya. Jadi terkait untuk pengaruh disregulasi imunitas yang dicerminkan oleh IL-4 terhadap kejadian kronisitas ENL ini, memang untuk yang saya eksplorasi dari penelitian saya itu adalah searah Dok. Jadi pengaruh dari IL-4 terhadap kejadian kronisitas ENL. Apakah nantinya kronisitas ENL yang terjadi ini akan juga mempengaruhi kadar dari IL-4? Itu mungkin masih memerlukan penelitian lebih lanjut begitu Dr. Domi. Jadi mungkin itu menjadi catatan bahwa apakah kondisi ENL yang kemudian menjadi kronis ini juga akan mempengaruhi keseimbangan atau homeostasis dari disregulasi imunitas yang dicerminkan oleh interferon gamma, kemudian IL-4, IL-17 dan FOXP3. Tetapi memang pada analisis jalur yang saya lakukan itu memang pengaruhnya adalah dari IL-4 ke kronisitas ENL. Tapi apakah berlaku sebaliknya itu masih belum bisa saya sampaikan, apakah memang juga akan mempengaruhi secara kebalikan. Begitu Dr. Domi. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan peranan dari disregulasi imunitas pada infeksi yang lain, saya rasa kemungkinan memang juga sama Dok. Jadi kemungkinan memang pada infeksi bakteri yang lain, yang mungkin Mycobacterium ataupun Salmonella ataupun yang lain, itu juga pasti ada peranan dari disregulasi imunitas yang mungkin itu akan mempengaruhi perjalanan dari infeksi itu sendiri. Jadi mungkin kalau menurut saya sepertinya memang ada juga kesamaan begitu Dok. Terima kasih Dr. Domi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Dok. Kami lanjutkan dengan penyangga selanjutnya, Dr. Medi Denisa Alinda, dokter spesialis DVA subspesialis di DT, FNSDV, FADV. Monggo Dok.
Matur nuwun Prof. Dwi Kora sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Prof. Syita, kemudian kopromotor Prof. Anang dan Prof. Wawan yang juga persis sebagai promotor dan kopromotor saya sebelumnya. Yang terhormat juga para penyangga. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Linda yang merupakan senior saya yang sangat saya sayangi. Jadi karena beliau senior saya hanya memberikan satu pertanyaan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana implementasi hasil disertasi saudara terhadap tercapainya eliminasi kusta? Karena kita tahu saat ini Indonesia masih nomor 3 di dunia, belum pernah mencapai kata eliminasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Medi Denisa Alinda, spesialis DVE, subspesialis dermatologi tropis, Fins DV, FADV, adik saya tersayang yang satu divisi dengan saya dan mungkin rising star-nya juga ya dari dari Departemen DVE. Terima kasih banyak atas support dan juga bantuannya selama ini. Terima kasih juga atas pertanyaannya Dr. Medi. Jadi terkait dengan program atau kontribusi dalam program eliminasi kusta, seperti kita tahu bahwa ENL ini banyak terjadi pada pasien kusta dengan tipe kusta yang LL ya, Dr. Medi, atau BL yang jumlah kumannya sangat banyak. Nah, tentu saja untuk eliminasi kusta itu kita juga harus meminimalkan jumlah kasus kustanya ya. Jadi mungkin lebih ke hulu lagi, yaitu dengan memperbaiki kondisi secara umum ya untuk meminimalkan penularan juga atau transmisi yang tadi seperti saya tadi sudah jelaskan kepada Prof. Erwin terkait dengan transmisi atau penularan penyakit kusta itu memang sampai sekarang masih menjadi misteri. Jadi selain dari orang ke orang itu juga diduga ada dari lingkungan dan juga peranan dari faktor-faktor yang lain. Namun berdasarkan hasil penelitian saya ini, dengan adanya hasil ini atau temuan yang saya temukan, harapannya itu adalah bahwa kasus-kasus ENL ini akan bisa ditangani lebih dini dan kemudian juga kronisitasnya itu juga bisa ditekan sehingga pasien-pasien kusta yang mungkin menjalani pengobatan itu juga dia bisa menyelesaikan pengobatan secara tepat waktu tanpa adanya komplikasi yang berat begitu. Nah, sehingga harapannya banyak pasien-pasien yang sudah tertangani dengan pengobatan yang sudah dilakukan dan ini harapannya juga akan meminimalisir penularan penyakit kusta sehingga ini harapannya juga berkontribusi pada eliminasi penyakit kusta. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Medi. Terima kasih. Cukup pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Medi. Kami lanjutkan dengan Prof. Sucipto, Dr. MS PhD. Monggo, Prof. Matur nuwun Prof. Dwi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Linda yang sangat terpelajar, pertama saya ucapkan selamat. Hari ini akan mengakhiri pendidikan S3 yang penuh perjuangan ya. Saya mendampingi saudara mulai dari ujian kualifikasi, kemudian memberikan mata kuliah penunjang disertasi. Jadi diskusi kita sudah sangat panjang lebar ya, sudah banyak. Tapi di akhir pendidikan ini saya ingin menanyakan kepada saudara, penderita kusta itu ada yang tidak pernah mengalami reaksi, ada yang akut, ada yang kronis. Kira-kira faktor utama apa saja, faktor utama apa yang menurut saudara perlu untuk ditindaklanjuti? Apakah peranan faktor genetik di sini cukup besar? Sebab kalau faktor genetik ini cukup besar, artinya polimorfisme genetik itu sangat berperan penting. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan kalau memang letaknya ada pada polimorfisme genetik. Saya mendapat saudara tentang hal ini. Sebab ada yang tidak pernah reaksi, ada yang akut, ada yang kronis. Yang kedua,
Pada tabel nomor 4.2 tentang tingkat stres yang saudara ukur dengan menggunakan instrumen DAS 21, ternyata tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol akut dan kelompok ENL kronis. Bagaimana saudara menjelaskan tentang hal ini? Namun sebelum saudara menjelaskan, saya ingin menanyakan apakah pengambilan sampel untuk pemeriksaan biomarker itu dilaksanakan kira-kira bersama dengan pemeriksaan DAS 21. Terima kasih, Dr. Linda. Terima kasih. Yang saya hormati Prof. Sucipto, Dr. MS PhD, guru saya tersayang. Saya sangat hormat dengan beliau karena beliau ini sangat banyak membantu saya, seperti yang tadi disampaikan Prof. Cip, membersamai saya dari saya ujian kualifikasi, proposal, kemudian memberikan materi kuliah, penunjang disertasi, sehingga dan sampai di titik ini Prof. Cip juga selalu memberikan masukan-masukan dan juga ilmu beliau yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih ya Prof atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Untuk pertanyaan yang pertama terkait faktor-faktor apa saja yang mungkin berperanan pada ada pasien yang tidak mengalami ENL, kemudian ada yang ENL akut dan ada yang mengalami ENL kronis. Ini sebetulnya memang masih menjadi PR ya Prof. Maka dari itu pada saat saya melakukan disertasi ini sebetulnya harapan saya bisa meneliti atau mengeksplorasi faktor apa yang utama yang akan mempengaruhi perjalanan pasien kusta untuk bisa mengalami suatu, apakah dia nantinya akan tidak mengalami suatu reaksi atau akan mengalami reaksi akut ataupun kronis. Ternyata memang dalam perjalanan penelitian disertasi saya ini ternyata memang yang berpengaruh adalah kadar kortisol dan juga disregulasi imunitas, karena memang pada saat memulai penelitian saya concern pada 3 faktor, yaitu stres, kemudian kortisol dan disregulasi imunitas. Harapan saya dari ketiga faktor ini saya bisa mengetahui mana yang mungkin paling berperanan atau yang merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kejadian kronisitas ENL. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kadar kortisol dan juga disregulasi imunitas dalam hal ini IL-4 ini yang dapat mempengaruhi kronisitas ENL. Apakah ini menjadi satu-satunya faktor? Saya rasa tidak, Prof. Pastinya kemungkinan memang masih ada faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap perjalanan pasien kusta untuk bisa mengalami suatu reaksi atau tidak. Karena memang kondisi pasien secara umum, kemudian faktor-faktor biologis lain, dan juga faktor genetik, ini juga kemungkinan besar itu juga memiliki peran. Namun memang pada penelitian ini karena saya tidak meneliti faktor genetik ataupun faktor biologis lain, jadi mungkin saya belum bisa menyampaikan kira-kira dari faktor genetik atau faktor biologis itu apakah ada yang juga berkontribusi terhadap kejadian kronisitas ENL. Dan ini mungkin bisa menjadi saran pada penelitian berikutnya. Dan untuk pertanyaan berikutnya, untuk terkait dengan penilaian stres, untuk penilaian stres ini memang saya lakukan bersamaan Prof dengan pengukuran dari kadar kortisol dan juga kadar imunologis dari disregulasi imunitas. Dan kemungkinan kenapa hasilnya itu normal, jadi memang dikatakan normal itu kalau nilainya kurang dari 14, di mana nilainya pada 3 kelompok ini memang semuanya di bawah 14, sehingga masih dikatakan dalam kondisi yang normal. Hal ini mungkin saja disebabkan dari timing pengambilan kuesioner ataupun pemeriksaan dari DAS 21-nya ini Prof. Karena memang kemarin untuk kriteria inklusinya itu adalah pasien dengan riwayat ENL akut dan ENL kronis dan juga pasien yang tidak pernah mengalami suatu reaksi. Kemungkinan besar pada saat itu, pada saat timing pemeriksaan, mungkin pasien ini sudah sudah melakukan ataupun pengelolaan stres yang sudah cukup baik, sehingga memang pada saat pemeriksaan itu tidak tercermin adanya suatu
kondisi stres yang berlebihan atau yang meningkat begitu, Prof. Sehingga memang perlu dipertimbangkan untuk pengukuran tingkat stres ini, timing ataupun waktu pemeriksaan supaya bisa dilakukan akurasi yang memiliki akurasi yang lebih baik begitu, Prof, dan mencerminkan kondisi stres dari pasien itu secara keseluruhan. Dan memang pastinya kapasitas individu dalam pengelolaan stres itu pun juga pasti akan berpengaruh demikian, Prof, terhadap hasil pemeriksaan instrumen DAS21 ini. Mungkin demikian, Prof, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Linda. Saya sangat puas dengan jawaban saudara. Terima kasih Prof. Dwi Kora atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sucipto. Saya kira semua sudah, tinggal saya mungkin. Jadi saudara Prof. Venda yang terpelajar, saya ucapkan selamat. Anda sudah pada tahap yang paling akhir daripada perjalanan studi Anda di S3. Ada dua pertanyaan saya. Mungkin sudah disampaikan oleh penguji atau penyanggah sebelumnya, bahwa Anda di dalam saran Anda itu menyarankan untuk penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor genetik atau varian genetik tertentu. Akan tetapi di samping faktor tersebut, saya minta pendapat Anda bahwa banyak hal-hal yang mengakibatkan peningkatan kortisol selain daripada stres. Ya, seperti katakanlah pola hidup, gaya makan, atau pola makan dan gaya hidup. Saya mohon pendapat Anda mengenai hal ini dalam kaitannya dengan penelitian Anda, mungkin penelitian lanjutan Anda. Yang pertama itu. Yang kedua, sebetulnya apa sih rekomendasi konkret untuk pengelolaan klinis ENL berdasarkan hasil penelitian Saudara Prof. Venda? Saya persilahkan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, dokter spesialis ortopedi traumatologi, subspesialis PL konsultan, yang juga ketua program studi dari pendidikan S3 ilmu kedokteran. Terima kasih juga Prof untuk support dan doanya selalu, walaupun mungkin ini waktu saya sudah sampai di tahap ini ya Prof, tapi mungkin Prof Dwi Kora sudah sangat suportif dan sangat memberikan ruang untuk saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai di tahap ini. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Memang betul, Prof. Jadi kalau kita lihat bahwa kadar kortisol itu memang yang mempengaruhi banyak, ya, Prof. Tidak hanya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk saran berikutnya, memang penelitian terkait dengan faktor genetik. Karena ini kenapa demikian? Karena sepertinya memang apakah ada kemungkinan bahwa faktor genetik ini berkontribusi terhadap kadar kortisol itu sudah meningkat begitu ya Prof. Jadi seperti bawaannya yang itu tuh memang sudah menjadi suatu kondisi yang akan berpotensi untuk terjadi kronisitas ENL. Tentu saja faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar kortisol tidak hanya kita lihat dari mungkin faktor genetiknya saja, dan ini yang mungkin memang masih harus dieksplor lebih lanjut, tetapi juga hal-hal lain termasuk tadi pola makan, pola tidur, kemudian juga kebiasaan berolahraga, itu memang hal-hal yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan kadar kortisol. Namun memang hal-hal tersebut itu mungkin akan meningkatkan kadar kortisol dalam kondisi yang fluktuatif begitu ya Prof. Dalam arti kondisinya akan bisa dinamis atau fluktuatif tergantung kapan kita melakukan pemeriksaan tersebut. Sedangkan kalau terkait dengan faktor genetik, ini kita harapannya itu memang menjadi suatu penanda yang memang itu sudah istilahnya sudah given begitu ya Prof, yang tidak akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi lain seperti kondisi biologis lainnya. Nah, ini yang mungkin masih menjadi suatu pemikiran saya, sehingga mungkin untuk saran penelitian berikutnya itu untuk melihat apakah memang ada kemungkinan faktor genetik tersebut yang mungkin berpengaruh gitu.
Prof. Nah, sehingga untuk implikasi secara konkret untuk saat ini, karena memang dari hasil disertasi saya ini kadar kortisol dan juga disregulasi imunitas dalam hal ini IL-4 yang berpengaruh terhadap kronisitas ENL, maka ini mungkin pemeriksaan yang bisa direkomendasikan untuk bisa masuk dalam manajemen tata laksana ENL. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif pemeriksaan yang mungkin bisa membantu para klinisi untuk bisa memprediksi sehingga bisa melakukan tata laksana lebih dini dan lebih komprehensif untuk menekan terjadinya ENL kronis ataupun ENL yang berkepanjangan. Mungkin demikian Prof yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga sangat puas dengan jawabannya. Baik, waktu bagi para penyangga telah selesai. Untuk selanjutnya, untuk undangan akademik, karena banyaknya juga undangan akademik sedangkan waktu kita sangat-sangat terbatas, mohon maaf kami membatasi pada 2 saja. Yang pertama, kami persilahkan Tutik Wirnarsi, SEMM CHJM, monggo. Matur nuwun pimpinan sidang yang terhormat dan juga promotor, kopromotor dan juga seluruh penyangga yang hadir dalam sidang pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tutik Winarsi, SEMM CHJM. Di sini tentunya saya berkeilmuan lain, Prof, yang sedang duduk sebagai pimpinan rapat, dan juga kami ucapkan sebelumnya selamat kepada Dr. Linda Astari dan juga kakak saya tercinta. Selamat sudah sampai di titik ini. Penuh perjuangan memang sampai di titik ini, tapi kami bangga akhirnya Dr. Linda bisa menyampaikan studi sampai di titik akhir ini. Sebagai orang awam mungkin Dr. Linda yang ingin kami tanyakan, kalau terkait dengan keilmuan yang sudah dijelaskan panjang lebar, mungkin kami khususnya saya kurang mengerti mungkin, tapi kalau terkait dengan penyakit kusta mungkin sering kita dengar seperti itu. Sebagai kami orang awam, bagaimana kira-kira biar kita bisa terhindar gitu ya dari penyakit kusta ini? Karena kalau kita melihat, kalau berbicara terkait dengan penyakit kulit, pastinya mungkin yang kita tahu hanya hubungannya dengan kebersihan seperti itu. Tapi mungkin apakah ada faktor lain atau preventif apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari penyakit kulit ini? Dan juga yang kedua, kira-kira penanganan yang efektif untuk menangani penyakit kusta ini khususnya di Indonesia yang memang seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar, seperti apa menurut Dr. Linda? Itu saja, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tutik Winarsi, SEMM CHJM, adik saya yang saya sayangi. Terima kasih juga atas supportnya selama ini. Terima kasih juga sudah membersamai saya hingga sampai saat ini. Untuk jawaban pertanyaan dari Saudari Tutik Winarsi terkait dengan pencegahan penularan kusta, memang untuk penularan kusta ini sebetulnya memang merupakan suatu proses yang kompleks. Jadi tidak hanya didasarkan pada kontak erat yang itu kemudian akan menyebabkan penularan penyakit kusta. Jadi selama ini sampai saat ini penularan penyakit kusta memang diduga berasal dari kontak yang erat dengan pasien kusta, terutama pasien kusta dengan jumlah bakteri yang sangat tinggi, yaitu biasanya tipe basah kalau orang awam bilang ya, atau tipe MB kalau berdasarkan klasifikasi WHO. Namun sekali lagi adanya kontak erat yang
yang terus-menerus ini tidak selalu menyebabkan penularan penyakit kusta secara langsung, karena memang penularan penyakit kusta ini merupakan suatu kondisi yang kompleks yang tidak hanya ditentukan dari kontak erat saja, tetapi juga kondisi imunologis dari masing-masing individu. Oleh karena itu penting kita untuk menjaga kondisi imunitas kita melalui dengan mungkin pola makan yang baik, pola istirahat yang cukup, kemudian juga olahraga yang teratur, sehingga kondisi imunitasnya itu dalam kondisi yang baik, sehingga walaupun mungkin nanti berkontak dengan pasien kusta itu tidak serta-merta langsung menjadi tertular oleh pasien kusta tersebut. Mungkin itu jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk tata laksana yang efektif, memang untuk saat ini untuk penyakit kusta itu kita memberikan pengobatan dengan menggunakan MDT, yaitu multi drug therapy. Jadi kombinasi dari beberapa macam obat yang bersifat bakterisidal dan bakteriostatik yang itu memang diberikan kepada pasien kusta dengan durasi waktu tertentu tergantung dari tipe kustanya. Untuk tipe kusta yang basah itu memang biasanya waktunya 12 bulan, paling lama diselesaikan selama 18 bulan dan itu diminum setiap hari. Sedangkan untuk kusta yang tipe Pauci basiler atau yang istilahnya yang jumlah kumannya sedikit itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 sampai 9 bulan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, untuk satu pertanyaan, kami silakan Dr. Damayanti, spesialis DVA, subspesialis DAI. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pimpinan sidang. Selamat siang juga kepada promotor, kopromotor, dan juga para penyanggah dan juga ketua penguji dan juga para undangan akademik. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kakak saya yang tersayang, Dr. Linda Astari, telah dapat sampai di tahap ini untuk menyampaikan hasil disertasinya dan kami semua sangat bangga pada Dr. Linda Astari. Baik, Dr. Linda Astari, kalau tadi yang sudah disampaikan pada hasil disertasi Dr. Linda, dari hasil disertasi ini mendapatkan temuan baru bahwa salah satunya adalah adanya pengaruh disregulasi imunitas ya terhadap kronisitas dari ENL. Nah, dari hasil disertasi ini, apakah ada suatu saran atau rekomendasi untuk langkah-langkah apa yang bisa diambil ataupun yang diberikan ya untuk melatih para tenaga medis di lapangan untuk bisa mengenali tanda-tanda disregulasi imunitas ini pada awal untuk mencegah kronisitas dari ENL. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Damayanti, spesialis DVE, subspesialis DAI, Vins DVF ADV, adik saya tersayang yang juga Ibu Kepala Departemen saya yang baru. Terima kasih Dr. Damayanti yang juga selalu mensupport saya selama ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa di sini memang untuk disregulasi imunitas ini kita deteksi pada penelitian ini dengan pemeriksaan serum darah ya Dr. Damayanti dengan melakukan pemeriksaan ELISA. Untuk tanda-tanda secara klinis sendiri ini memang belum ada tanda-tanda klinis khusus yang terkait dengan disregulasi imunitas. Hanya saja memang pada kondisi disregulasi imunitas ini maka yang tampak itu adalah reaksi ENL-nya itu sendiri. Sehingga mungkin yang bisa kita lakukan sebagai klinisi itu adalah melakukan prediksi atau memprediksi lebih awal kemungkinan terjadinya suatu kondisi ENL demikian. Karena kalau memang sudah terjadi ENL itu kan sudah tampak gejala klinisnya berupa nodul-nodul subkutan, kemudian juga ada gejala sistemik. Tentu saja pada penanganan
penanganan dengan ENL akut itu kita akan berusaha agar episode ENL-nya itu berlangsung singkat. Jadi tidak berkepanjangan dan tidak berulang. Namun apabila belum terjadi suatu reaksi ENL, itu mungkin kita bisa melakukan langkah-langkah edukasi kepada pasien. Dalam hal ini adalah penyampaian tentang perjalanan penyakit kusta, dalam hal ini juga reaksi yang mungkin terjadi akibat pengobatan yang dikonsumsi, itu mungkin kita bisa memberikan suatu edukasi tentang pentingnya untuk melakukan pengobatan secara teratur dan juga untuk meminimalisir faktor-faktor yang mungkin berkontribusi untuk terjadinya reaksi, sehingga harapannya pada pasien tersebut tidak terjadi suatu reaksi kusta. Nah, sehingga mungkin kalau tadi saya sampaikan, kalau secara pemeriksaan secara objektif yaitu kita melihat kadarnya, begitu ya Dr. Damayanti. Tetapi kalau secara klinis mungkin kita bisa melakukan edukasi kepada pasien untuk teratur menjalani pengobatan dan juga mengenali gejala-gejala awal reaksi, dan mungkin juga bisa meminimalisir faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya suatu reaksi. Mungkin demikian Dr. Damayanti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya, Prof. Baik, terima kasih. Sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian doktor terbuka dan dipersilahkan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam masa pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya adalah kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 21 November 2024 yang diketuai oleh Profesor Sucipto Dr. MS PhD. Yang kedua adalah segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovenda diterima. Dan dengan demikian saudari Linda Astari Dokter, spesialis DVE, subspesialis DT, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 8 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Linda Astari, dokter spesialis DVE subspesialis DT, adalah dokter yang ke-1050 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada promovenda untuk menyampaikan kesan dan pesan. Monggo. Terima kasih kepada yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo, Dr. SPOT, subspesialis PL konsultan. Yang saya hormati promotor saya, co-promotor saya, Prof. Anang, Prof. Wawan, dan juga penguji luar saya, Dr. Dharma, dan juga para penyangga, Prof. Erwin, Dr. Domi, Dr. Medi, dan juga Prof. Sucipto yang saya sayangi. Alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikan pendidikan S3 ini. Ini merupakan hutang saya
terhadap almarhum ayah saya. Pada saat itu sebetulnya saya sudah akan menyelesaikan pendidikan S3 saya, namun ternyata Allah berkehendak lain. Karena ayah saya kemudian sakit dan juga akhirnya berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun dari situ saya berusaha untuk bisa menyelesaikan amanah yang sudah diberikan oleh ayah saya, di mana ayah saya sangat mendukung dan memberikan dukungan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Prof. Cita yang sangat luar biasa, dan ini mungkin kalau tidak karena Prof. Cita mungkin saya tidak bisa sampai di tahap ini. Terima kasih sekali Prof. Cita yang sudah selalu mensupport saya, memberikan dorongan kepada saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 saya. Juga Prof. Anang yang sudah sangat banyak membantu untuk saya bisa menyelesaikan penelitian disertasi saya. Dan Prof. Wawan selaku ketua departemen dan juga guru saya yang sudah sangat memberikan kesempatan dan kontribusi yang sangat luar biasa supaya saya bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai. Dan para penguji tertutup saya yang juga sangat saya banggakan dan saya sayangi, Prof. Sucipto, guru saya yang juga sangat luar biasa memberikan bimbingannya dan sangat baik sekali dalam memberikan masukan-masukannya. Kemudian juga Prof. Yusak, Prof. Kuntaman, Dr. Budi Utomo, dan juga penguji luar saya pada saat ujian tertutup dengan Dr. Flora, yang semuanya sangat memberikan support kepada saya untuk bisa menyelesaikan disertasi saya. Dan tidak lupa pastinya keluarga saya, mama saya, anak-anak saya, dan juga suami, serta juga adik-adik saya yang sudah sangat memberikan dukungan yang luar biasa sampai saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Dan tidak lupa juga para staf Departemen KSM, DVE, FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang sudah begitu baik, begitu mendukung saya untuk saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya di tengah semua tugas-tugas yang juga diamanahkan kepada saya. Beliau juga sangat memberikan dukungan yang luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan sampai tahap ini. Dan pastinya juga saudara-saudara, tante, om, dan juga sepupu-sepupu yang juga sudah sangat luar biasa dukungannya terhadap saya, dan juga sahabat-sahabat saya, Ibu Retno Damayanti juga yang tidak bisa hadir, Mia, dan juga Sauli, dan juga Dr. Christine dan Dr. Monica yang juga menjadi penopang saya dikala saya menghadapi berbagai ujian yang ada dalam kehidupan saya sampai saat ini. Sekali lagi mungkin saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya untuk bisa menyelesaikan disertasi penelitian saya, adik-adik PPDS dan juga teman-teman saya yang lain, dan juga mungkin juga perawat ataupun analis yang ada di Poli Sutomo yang juga sudah membantu saya untuk dalam saya menyelesaikan penelitian saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Prof. Dikora yang sudah dengan sabar, ya Prof, meskipun saya waktunya sampai molor, tapi Prof. Dikora selalu mengingatkan dan selalu memberikan dukungan dan support yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang mungkin ada tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat bersyukur atas capaian ini. Mudah-mudahan gelar ini bisa membawa berkah bagi saya dan saya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat, terutama juga pasien-pasien kusta di luar sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesannya. Tidak lengkap kalau promotor belum mengemukakan pesan dan pesannya. Monggo, Prof. Cita. Matur nuwun Prof. Dikora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan sidang Profesor Dwi Korah, Dokter penguji dari luar, Dr. Igusti Nyawan Dharma Putra, kemudian kopromotor Profesor Anang dan Profesor Yulianto Listiawan, Profesor Sudipto yang membersamai dari awal sampai akhir ujian tertutup, dan penyangga Profesor Erwin, Dr. Medi, dan Dr. Dominikus. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, alhamdulillah kita sudah menyaksikan Dr. Linda bisa melalui sebuah tahapan yang penting, dan tadi sudah disebutkan hutang pada ayahanda termasuk saya, karena dalam beberapa kali kesempatan sampai di awal-awal COVID itu Dr. Samsu selalu menitipkan, dan itu menjadi pemicu atau pemacu saya untuk Dr. Linda never give up gitu ya, never give up, just do it one by one. Semua pasti selesai satu demi satu, dan Dr. Linda sudah membuktikan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita telah menjadi saksi sebuah pencapaian intelektual yang signifikan melalui disertasi Dr. Linda Astari, dan sebagai promotor tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa poin penting dibahas oleh Dr. Linda terkait pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kusta, tantangan yang masih dihadapi, dan terkait penanganan penyakit ini serta kontribusi ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian yang luar biasa ini. Yang tidak kalah penting adalah implikasi dan masa depan penelitian kusta. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan terkini dalam literatur ilmiah yang menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin. Dan selain itu, penelitian ini memberikan saran penting untuk eksplorasi lebih lanjut pada faktor-faktor genetik yang mungkin memengaruhi kadar kortisol dan juga disregulasi imunitas sitokin pada pasien ENL. Hadirin yang saya hormati, sebagai promotor, saya merasa sangat bangga atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Dr. Linda dalam menyelesaikan penelitian ini. Tantangan banyak dan sudah diatasi semua oleh Dr. Linda. Disertasi ini tidak hanya mencerminkan kualitas akademik yang tinggi, tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kusta khususnya di Indonesia. Saya percaya bahwa hasil penelitian ini akan memberikan dampak yang luas dalam pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat, dan tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, mulai tim promotor, kolega, dan semua institusi yang terlibat. Semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi bagi para peneliti dan praktisi kesehatan lainnya untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan di dunia medis dengan interconnected innovation ecosystem, one innovation open up another innovation. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga ilmu telah dihasilkan dari disertasi ini menjadi berkah bagi semua orang, terutama pasien kusta, dan menjadi sumbangan yang berharga untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cita sebagai promotor. Dengan demikian, rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih pimpinan sidang. Prosesi selanjutnya penyerahan simbolis ijazah yang akan diberikan pimpinan sidang kepada kopromotor 2, kopromotor 2 kepada kopromotor 1, selanjutnya kepada promotor dan kepada promovenda. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.